Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Mungkinkah PKB dan PDI akan membuat poros ketiga di Pilkada DKI? Oke, siapa yang tahu kan? Jadi mereka menyusun strategi, menimang-nimang apa yang akan mereka usung, dan siap-siap untuk mencuri di tikungan terakhir. Oke, langsung saja videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya yang dilakukan PKS itu sama persis dengan yang dilakukan oleh Nasdem bersama PKB di Pilpres yang lalu. Itu kan yang ngedil Anies Muhaimin itu kan antara Surya Paloh dengan Caimin, antara Nasdem dengan PKB. Dan kemudian seolah memfait accompli PKS. Lo ikut, syukur. Nggak ikut ya, nggak udah apa-apa. cukup kita. Oh, jadi PKS ini korban di situ ya? Dalam Dia konteks itu. Jadi belajar dari Surya Paloh presiden ini ya. Jadi PKS belajar dari PKB sebenarnya. Ingin presiden. Amin, Akhirnya, aman. Jadi aman ini adalah replikasi dari strategi Amin. Kunci dulu. Ente mau ikut apa enggak? Mau ikut silahkan, nggak ikut ya nggak apa-apa. Tapi kan dulu Amin punya kekuatan. Kekuatannya PKB dan Nasdem udah cukup. Sudah Ini kan cukup. PKS mau kunci. Sama. Nah, artinya sekarang berarti Nasdem udah digandeng juga nih. Iya, Nasdem salah satu menjadi pemegang kunci utama. Dan posisi dari PKB sekarang ini adalah di PKS-kan seperti dulu waktu di Pilpres. Jadi PKS itu sekarang ya melakukan strategi yang sama. Kalau misal dulu yang di fait accompli adalah PKS sekarang mau fait accompli PKB. Kira-kira gitu yang melihat. Pak Presiden ini senyum kayaknya agak setuju sama Anda. Dibacain nih kita. Jadi kalau misal terkait dengan itu, semua berarti bergantung pada keseriusan ya, political will dari seorang Surya Paloh, dari Nasdem. Apakah kemudian Nasdem memang betul-betul akan menggenapi apa yang menjadi ikhtiar politik dari Nasdem, dari PKS, ataukah tidak? Karena kalau wacana Nasdem sudah sepertinya oke, tapi itu kan sepertinya semuanya kan berpotensi melakukan jurus Mandalika ya, tikungan akhir yang penuh dengan dinamika seperti Mardani tragedi tadi itu. Mardani presiden. Mardani presiden. Jangan sampai terjadi. Satu-satunya anggota DPR yang punya gedung, nama gedung di Senayan. Nama gedungnya Pujasera. Mardani Alisera. Itu baru. Ya, analisis sah-sah saja ya. Tapi agak bener. Kang Pipin, tapi kenapa nggak kader-kader yang sudah pernah bertarung dan punya basis dari pemilu ke pemilu yang ada di Jakarta? Kita kan tahu misalnya PKS punya beberapa jagoan. Ada Ustadz Hidayat Nur Wahid yang dari 2000 Mardani Alisera. Mardani tahu. Gitu kan. Kenapa nggak kader-kader yang memang sudah berkali-kali diuji cobakan dalam kontestasi pemilu di DKI? Dan sudah teruji, Pak Sohibul Iman menang di DKI. Pernah menjadi anggota Dewan di DKI, kemudian sebelumnya kemudian di Tasik, dan kemudian satu periode beliau tidak boleh mencalonkan karena waktu itu presiden partai tidak boleh dicalonkan, itu hasil syuronya. Dan tapi beliau memimpin PKS waktu itu dalam gejolak ketika ada friksi internal kami, kemudian lahirlah ada gelora dan sebagainya ya, keluar dari PKS. Tapi beliau dulu berpikir ya, dulu ketika ada yang keluar maka PKS akan turun. Tetapi apa yang terjadi? Naik. Itu berkat Anies atau berkat kepemimpinan? Ingat saya kalau gitu. Karena tadi berkat bahwa kepemimpinan itu penting di PKS, Pak Sohibul Iman melakukan transformasi, menguatkan kader yang waktu itu ternyata kita juga bisa terjadi konflik di internal gitu ya. Tetapi dengan konsep beliau good party governance itu diterapkan dan ada perbaikan di internal PKS sehingga muncullah semangat untuk bangkit dan terus meningkat gitu. Nah, Prof, jika memang pasangan ini yang akan jadi sesuatu tawaran PKS nanti di Pilkada DKI 2024 gitu ya, apa yang mesti dilakukan dengan situasi ini
dua calon ini, dua kandidat apa namanya pasangan ini dua-duanya banyak kesamaannya kan. Ya, Sama-sama satu algoritma lah. kader PKS, satu dicintai oleh semua Satu pemilih ritme. PKS nih Mas Anies nih. Kolam agak mirip lah ya. Sama-sama rektor Paramadina ini. Iya kan? Oh ya, ada perkawinan antar kampus gitu loh. Ya kan? Kampusnya juga sama. Iya sama, alma mater sama, jabatannya pun sama. Ini gimana menjawab persoalan keragaman karakteristik pemilih Jakarta yang bisa membeli ide ini gitu? Ya, memang itu salah satu tantangan tersendiri ya buat komposisi aman ini. Nggak aman juga berarti. Kenapa? Aman nggak? Nah, di dalam konteks ini, maka yang perlu dilakukan adalah berusaha sekuat tenaga untuk melakukan perluasan koalisi. Nah, ini yang menjadi tantangan. Rumus koalisi itu kan sederhana, who gets what, siapa dapat apa. Dan rumus tambahannya, kalau distribusi politik dan juga kesejahteraan dalam tanda kutip resources tidak merata, maka disitulah kemudian sumber faksionalisme dan juga perpecahan dari sebuah kebersamaan. Nah, ini yang kemudian barangkali sedang coba diikhtiarkan oleh teman-teman PKS misalnya. Kalau dulu kami legowo, kami menerima, ya sekarang sebaiknya PKB juga menerima, juga legowo, toh juga sama saja misalnya. Kemudian termasuk juga Senyum lagi Pak Presiden. senyum lagi Pak Ini Presiden. agak bener ya. agak masuk lah ya, mana realitas. Jangan-jangan Anda orang dalam juga, Bro. Perspektif Anda lebih ke orang dalam deh kayaknya. Jangan sampai Anda jadi juru bicara aman habis ini. Paten juga. Mas Umam ini mengerti. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Mayoritas akan menjawab sepeda motor. Bukan. Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Satu lagi, ini ada satu partikel yang sekali lagi harus dihitung. Komposisi aman berpotensi tidak aman. Kalau PKB sendiri kemudian melakukan manuver seperti sebelum-sebelumnya, PKB itu termasuk yang cukup lincah dalam tanda kutip, dia juga cukup fleksibel, dia bisa melakukan manuver at any time, dan ini berpotensi kan, kemudian ya. membentuk poros ketiga. Ya. Karena sekali lagi ada partikel bernama PDIP yang selama ini tuh menjadi imam di dalam konstelasi politik di DKI. Di hari ini dia sangat-sangat dilema. Dia berharap untuk mempertahankan status sebagai imam, tapi sepertinya dinamikanya membuat dia terpojok untuk menjadi makmum. Oke. Problemnya dia mau geser ke Kim gengsi, Iya. mau geser ke sebelah kanan, juga Beda ada ideologi. narasi tentang perbedaan cara pandang ideologi yang selama ini dia bangun Nah. sendiri. Oke. Nah, kalau misal kemudian PKB bisa bergerak di luar kontrol dari Anies Baswedan, ini berpotensi menemukan satu persilangan baru. Jadi dan berpotensi- persilangan ini yang paling jauh, persilangannya sama siapa, yang paling dekat sama siapa Ya, menurut? paling mungkin yang mana nih? Ada poros ketiga atau malah Iya. bergabung? Kalau Kalau artinya misal aman kemudian ini. dalam konteks negosiasi, kompromi, tidak ada yang kemudian bisa mempertemukan cara pandang antara lingkaran aman dengan PKB, maka berpotensi akan terbentuk satu poros ketiga. Dan ini adalah sesuatu yang baru, yaitu PDIP dengan PKB. Dan narasi itu sudah berkembang sedikit banyak. PDIP juga mencoba untuk mengincar PKB, PKB juga bisa gayung bersambut. Dan hati-hati, kalau misal kemudian PDIP dan PKB membentuk poros ketiga, yang harus diantisipasi, yang harus betul-betul memitigasi adalah lingkaran Anies Baswedan. Oh, itu lebih paten Ya, itu PKB. Karena ini berpotensi PBPDI. memecah Iya, basis PKB kekuatan. PDI ini Prof bisa Caimin Andika ini Prof. Lawan Anies aman ini Prof. Caimin Andika, oke. Iya kan? Kok Jadi bisa gini. Caimin Andika? Iya, bisa aja kan? Itu setengah informasi orang dalam, setengah analisa. Caimin kan Jawa Timur aja mau maju kemarin. Iya kan? Kenapa nggak DKI aja? Tapi gini, tidak hanya PKS, yang lain juga belajar. Ya, 2017 juga dua putaran kan. Kita kan Gerindra PKS berdua kan. Kita di sana ada PKB, P3 ada Demokrat ya, kemudian di sana ada PDIP dan sebagainya. Ya dari situ kita ya mereka tentu belajar bahwa memang untuk menang di Jakarta ini ya perlu strategi, dan saya kira
pilihannya kan 2 atau 3 poros gitu ya, atau Paslon. 1 atau 2 putaran. Ya kami masih optimis bisa memenangkan itu. Dan di yang DKI itu penting- masih harus 50% ya, betul, Pak betul. Presiden. Meskipun DKJ ya tetap harus 50% plus 1, dan kami melihat memang peluang ketika ada partai nasionalis yang siap bergabung ya. Bagi kami sebetulnya ya PKS itu dukungnya Pak Sohibul Iman. Nanti Pak Anies didukung sama partai nasionalis, nanti siapa yang apakah oleh PDIP, oleh Nasdem atau siapa begitu ya. Jadi nanti saya kira mungkin nanti konsepnya seperti itu. Dah, kita akhiri saja. Pokoknya memang betul kata beliau, tidak menutup kemungkinan akan terjadi 3 poros atau 3 paslon. Dah, saya akhiri. Pokoknya untuk kalian jangan dilema, jangan ragu, dan ya jangan galau, jangan bimbang macam partai yang berwarna merah. Kita dukung yang akan didukung oleh Pak Prabowo maupun Pak Jokowi. Saya akhiri, tetap jaga persatuan Indonesia. Salam waras, salam akal sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.